Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, Tolong, Anda itu jangan pengunjung. menunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Di sini, ini Hormati yang mulia. persidangan. Cukup. Hormati yang mulia. Sudah. Anda, yang mulia, tolong. Kita stop. Supaya tenang. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Udah, silakan. Oke, cukup. Memang nggak kelihatan secara jelas. Nah, makanya tolong ditayangkan nih, Om punya nih. Dia juga masukin sesuatu nih. Bisa nggak? Bisa. Nih. Nih. Dokter dari Jepang, ahli IT, dia ada saksi kita di Rifsom Sianibar, dia bisa memastikan bahwa CCTV itu rekayasa. Seperti apa kok Anda lihat? Memang tangan kirinya memasukkan sesuatu. Seperti apa kok Anda lihat? Memang tangan kirinya memasukkan sesuatu. Seperti apa kok Anda lihat? Memang tangan kirinya memasukkan sesuatu. Memegang sesuatu Anda lihat? Ada memegang sesuatunya. Ada memegang sesuatunya. Ada memegang sesuatunya. Kebetulan saya ngajar videografi dulu ya. Ingat, tujuan kita bukan menuntaskan kasus, tetapi mengungkapkan kasus. Ya beda. Kalau menuntaskan, pokoknya biar gimana, tolong dianalisa si itu harus salah, biar gimana nanti si itu yang harus salah dianggap dia yang melakukan, biar gimana dituntaskan segitu. Itu menuntaskan. Pak Edi, mungkin di kanan layar nih, Anda masih ingat Anda sebelah saya waktu di TV sebelah. Ini yang di video ini, ya bahwa rekaman tersebut katanya tangan ini masih Jessica. Mana mukanya nggak kelihatan kok. Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo tadi itu sebenarnya nggak layak itu dibicarakan di sini. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Bukti yang dibawa adalah rekaman video dalam wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas. Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya. Itu potongan video ketika Karni menanyakan, kemudian singkatnya Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan cyanida menurut dia. Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana, dari penyidik kah atau dari KPI Olivier. Ada ayah korban pegang barang bukti tidak ada di pengadilan. Ada ayah korban yang cuap-cuap jual-jual nama petinggi-petinggi Polri. Emang dia siapanya polisi ya? Dia cuap-cuapnya ya teman-teman, ikut sendirilah. Kami mau kembalikan ini ke koridornya. Kalau betul CCTV yang di tangan ayahnya Mirna itu dari penyidik, silahkan nanti diluruskan itu. Seluruh putusan pengadilan baik dari PN, PT, Kasasi dan PPK, seluruh pertimbangan majelis hakim mengutamakan pada pertimbangan barang bukti CCTV. Tapi ada potongan CCTV, potongan konten maksud saya, yang berada di tangan ayahnya Mirna. Ini pertanyaan besarnya sebenarnya yang mau kita uji lewat laporan ke sini. Anda Nunjuk ya. Anda tuh pengunjung. Hormati yang mulia. Di sini. Silakan. Ada beberapa statement dari Roy Suryo ini menjadi perdebatan dengan Abah Abimanyu. Dan mari kita lihat Roy Suryo ini statementnya ditampar langsung oleh kuasa hukum Jessica Kumala. Enggak, kalau pandangan Anda seperti apa kok Anda lihat? Memang tangan kirinya memasukkan sesuatu. Memegang sesuatu Anda lihat? Ada memegang sesuatunya, mungkin kita harus clear lagi ya, karena kan saya nggak boleh hanya berdasarkan tayangan dari handphone. Ya, tapi kalau itu tayangan itu kemudian dianalisis ya, perkara saya mungkin berbeda pandangan dengan Abah ya, tapi secara beda. Bukan saya cuma pengen beda sama Mas Roy, nggak gitu. Tetapi memang pandangan kita, kalau kita bicara sekarang, kita bicara digital forensik, kita itu tidak mengacu kepada suatu materi hukumnya seperti apa. Kami harus mundur dari masalah hukumnya.
Kita hanya lihat tinggal suatu materi, kita menguji materi tersebut kebenarannya. Ya, ingat, tujuan kita bukan menuntaskan kasus, tetapi mengungkapkan kasus. Ya, beda. Kalau menuntaskan, pokoknya biar gimana, tolong dianalisa, si itu harus salah, biar gimana nanti si itu yang harus salah, dianggap dia yang melakukan, biar gimana dituntaskan segitu. Itu menuntaskan. Tetapi saat kita bilang adalah mengungkapkan, kita nggak peduli siapa salah, siapa benar. Kita tinggal melihat sekarang siapa mengirim apa, siapa memindahkan apa, siapa melakukan apa, direkamnya dari mana, kemudian waktu diungkapkan seperti apa. Nah, dengan pengungkapannya seperti itu, maka kita benar-benar mengangkat suatu isu ini semua berdasarkan bukti apapun, dan kemudian dengan cara apapun kita ungkapkan, dan kemudian nanti biar hakim yang menganalisa, biar pihak-pihak yang menjadi saksi ataupun pihak-pihak yang lain yang mungkin jadi saksinya untuk kesaksian kita untuk menganalisa lebih lanjut hasilnya. Ya, paham. Mengenai video ini. Nah, kalau sekarang mengenai videonya di sini, wah langsung ngacunya ke video ini, nggak mau. Durasi ini banyak narasumber, silakan. Nggak, saya minta 2 menit mundurin sedikit. Sebelum kita ke video ini, Pak Edi, mungkin di kan layar nih, Anda masih ingat Anda sebelah saya waktu di TV sebelah. Ada Bang Oto Hasibuan, ada teman kita Mas Reza juga di situ sama Pak Edi. Dia sebelah saya. Dia mengungkapkan bahwa isunya adalah ada seseorang memindahkan semuanya segala sesuatu, ya. Kelihatan dari jauh memindahkan sesuatu di kamera, kemudian dianggap itu telah melakukan sesuatu, padahal ketutupan sama tas. Di depan kamera langsung saya tutupkan map, tangan dia belaga saya pegang. Saya bilang sama kamera sama TV, ini tangan Pak Edi lagi saya pegang. Waktu itu saya ngomongnya Pak Darmawan, baru sekarang saya tahu namanya Pak Edi. Gitu, saya bilang Pak Darmawan, saya pegang tangannya. Semua orang pada percaya kan, saya bilang kemudian saya buka mapnya, jreng, ternyata saya pegang depan tangan dia, bukan tangan dia. Ya, itu is about angle. Jadi kalau sudutnya kelihatan dari sana bukan berarti itu yang terjadi yang diasumsikan. Begitu pula untuk kejadian yang di film ini, yang di video ini, ya, bahwa rekaman tersebut katanya tangan ini si Jessica. Mana mukanya nggak kelihatan kok. Secara digital saya mau mengakui itu tangannya seorang Jessica dari mana? Wajahnya nggak kelihatan. Kalau ceritanya dia bilang, oh itu ada memang wajahnya kelihatan. Kalau dia memang benar punya wajahnya di situ, pasti saat dia menjadikan bukti, seorang Edi akan menunjukkan ini wajahnya wajah dia. Secara posisi duduk. Lah, posisi duduk sekarang saya bisa aja setting segala sesuatu untuk bikin yang kayak gini. Even the next day, itu saya tahu tanaman itu namanya black cardinal. Ya, yang jenisnya itu kalau nggak salah atau green cardinal. Jenisnya kayak gitu. Diambil dari satu sudut sini, harusnya sinkron dengan kamera yang lain juga yang mengambil sama-sama juga kursi tersebut dari sudut yang lainnya. Jadi saat gerakan dia mengambil tangan gini, dari kamera jauh sekalipun kelihatan tangannya cerek. Detik menitnya dan kemudian gerakannya harus sama, durasinya harus sama. Jangan hanya kemudian satu kamera bisa merekam dan itu dijadikan sebagai bukti, sementara yang lainnya nggak ada. Ya, kita uji aja, Bang. Nanti dulu, aku belum kita sini. uji dulu. Kita mengujinya. Kita sekarang mau mengujinya. Video tersebut sudah saya slow motion dan kemudian saya kasih sebelumnya ke TV One juga. Oke. Ya, saya slow motion di situ saya kasih lihat ya bahwa tangan tersebut sempat ketutupan sama si daunnya The Green Cardinal tersebut. Kemudian taking something, bukan menaruh ya, taking something dari situ, baru menekuk di sini, tidak ada mengeluarkan, tidak ada menuangkan. Wait, kalau kita menuangkan segala sesuatu yang berani dipegang, cyanida loh. Mungkin coba kita lihat juga ya, Bang. Gini loh, ini cyanida yang dimana orang tahu bahwa jangankan kalau umpamanya itu diminum pasti kan keracunan. Jadi yang memegang juga dia tahu ini racun, umpamanya kalau memang itu racun, dia akan berhati-hati memegangnya, nggak sembarang aja. Disesuaikan kemudian satu sisi saja di sini. Nah, satu sisi tersebut tidak kelihatan sama sekali dia untuk menuangkan, memastikan. Jadi dia cuma diam aja. Sedangkan kalau menuangkan ada memiring. Nah, dia cuma bermiring ke situ. Silakan kita uji dimainkan slow motion, jangan sama saya saja. Itu kan beredar di media kan. Nah, semuanya menganalisa, bahkan Mas Roy juga nanti bisa menganalisa. Karena Abah seingat kami Mas Roy banyak sebenarnya sudut CCTV yang dibuka di dalam persidangan. Bukan hanya satu arah saja. Nggak banyak. Sorry saya potong, nggak banyak. Cuma sekitar beberapa sisi. 2 atau 3 seingat kami. Koreksi kalau salah. Bukan ada koreksi kalau salah. Bukan kalau banyak yang dibuktikan di persidangan sedikit. Padahal kamera tersebut yang ada di kafe tersebut bukan lebih dari 9. Itu sebetulnya ada sekitar belasan. 14. Karena ada 17. Ya. Karena apa saya bilang ada 17? Yang kelihatan. Salah satu filenya itu adalah CH17 strip 15.11 sampai 16.17. Apa loh? Tepuk tangan buat yang apa?
Ya, dengan hafalan yang sini, sama. dengan hafalan yang di sini berarti Mas Roy mengkonfirm ya bahwa nama filenya tersebut. Iya. Berarti kalau ada channel CH17 berarti ada 17 channel. Nah sekarang kemudian yang diungkapkan kenapa cuma sedikit? Bagaimana terjadinya dengan channel-channel yang lain? Apakah betul tidak terekam? Sementara di persidangan dari yang dulu sampai sekarang tidak pernah diungkapkan dari channel-channel yang lain. Ya, ini logika sederhana. Nanti dulu jangan dipotong. Kalau kita bilang sekarang mundur Mas Roy, kita bilang mundur pada saat tersebut. Kalau kita saat tersebut kemudian ini menjadi bukti bahwa ini adalah bukti yang menguatkan, waktu itu si bapaknya juga belum tahu dia akan menang atau tidak. Segala bukti sedetik apapun pasti akan diupayakan untuk ditunjukkan semua agar mengungkapkan benar-benar siapa yang salah, siapa yang tidak. Kok berani-beraninya ini masih ditahan, kemudian ini sebenarnya bukti kuat gitu kan Mas Roy ya. Kenapa baru sekarang? Padahal ini bukti yang paling nyata, yang lainnya sampai jauh-jauh semua orang media nge-zoom kemudian cari fakta di situ. Gitulah. Kalau saya sih gini, perkara niat Pak Edi untuk mengeluarkan atau enggak itu biar beliau ya gitu. Tapi kalau soal Selain ada di sini ini, karena Anda selalu bilang ada di luaran bahwa Anda punya, nanti berbahaya loh kira-kira gitu. Dia bilang tidak punya lagi. Nah sekarang muncul lagi ada rekaman seperti ini ditampilkan oleh Salihin. Ini satu proses yang betul-betul bermasalah ini, ya kan? Ini satu bermasalah. Jadi saya minta rekaman yang ini oleh masyarakat Indonesia jangan dipercaya, karena ini tidak pernah ditampilkan di persidangan. Yang boleh kita bicarakan di sini yang ditampilkan di persidangan. Kalau yang di luar yang dibuat-buat orang itu pasti tidak layak, tidak akurat. Ya, tolong Mas Suryo supaya mengetahui etikanya dalam menampilkan suatu bukti-bukti di sini.